Hai gengs, welcome back to our channel. Hari ini adalah hari Natal kedua dan Mama seperti biasa akan bikin ayam kalkun panggang. Ini tradisi kita. Awal-awal sih aku bikinnya bebek, terus berubah menjadi angsa, terus berubah akhirnya menjadi si kalkun. Karena memang komposisi dagingnya lebih banyak ya. Kalau bebek kan memang lebih banyak tulangannya dan dagingnya juga kadang alot. Terus angsa juga nggak seberapa banyak dagingnya gitu loh. Dan sementara kalkun ini full daging kayak gitu. Nah jadi hari ini Mama bakalan manggang si ayam kalkun seperti biasa, tradisi dari tahun ke tahun. Ini resepnya gampang banget, bakalan aku kasih lihat ke kalian semua. BTW ini berat si kalkun 4,7 kilo. Luar biasa. Tada! Ini adalah labu. Tada! Ini adalah labu dari kebun kita. Hasil panen terakhir kemarin masih ada sisa 2. Aku ambil yang ukuran middle ya. Ini nggak seberapa kecil dan tidak seberapa besar. Jadi Mama mau ngajakin kalian untuk pertama kalinya bikin dessert pumpkin pie. Kita mau bikin pumpkin pie nih. Mana? Iya memang pakai gitu, pakai masa kalkunnya. Iya ini berapa ya kemarin? Kayaknya 3,6 kilo gitu. Kamu mau pegang? Sini. Si Koki cilik juga mau pegang ini. Wow. Wow, ini pumpkinnya Yumi-chan. Jadi pumpkin ini kita panggang dulu ya, terus kita bikin pumpkin puree gitu. Dan ya aku juga nggak tahu sih, aku baru baca resepnya, baru nge-googling. Terlihat simple sih bikin pumpkin pie, semoga rasanya juga enak. Tuh, oke, mari kita masak. Jadi pertama-tama ini kita kita cuci terlebih dahulu ya kalkunnya. Kelihatan nggak ya ini kalkunnya? Ya. Wow, big one. Besar sekali. Dan ini ada apa sih lehernya, kerongkongan, terus sama hati. Kalau beli ayam di sini juga gitu ya. Jadi dikasih. Oke, ini aku cuci bersih terlebih dahulu. Berat, Bo. Tuh, ini dia kalkunnya udah Mama cuci bersih. Terus untuk bahan-bahan yang lain, ini ada garam dan ini ada lemon, ada bawang putih, ada bawang bombay dan ada orange. Dan pastinya bawang putih bubuk ya, itu bumbu andalan Mama, nggak boleh lupa. Nah, pertama-tama kita kucur dulu dengan lemon. Hai. Aduh, hai. Kita kucur dulu dengan lemon. Yang kasar. Lalu kita kasih garam yang kasar kayak gini. Ini aku beli di toko Turki. Di dalamnya jangan lupa ini sambil dimasas-masas. Yes. Ini. Wih. Ada Yumi-chan di belakang juga yang heboh. Nah, ini lemon-lemonnya, ampasnya ini kita masukin ke dalam perutnya ya. Kayak gini. Jadi dia dalamnya itu juga wangi lemon. Nah, kita masukin juga bawang bombay. Ini sudah aku cuci bersih, kulitnya aku biarkan ya. Karena kulitnya juga punya aroma dan taste yang enak. Terus ada bawang putih juga masukin ke dalam dan ada orange. Nah, kayak gini. Iya.
Lalu ini kita tutup dengan tusuk gigi. Tuh. Mana kakak? Nah sekarang aku ambilnya tusuk sate ya. Karena ini dia besar, tusuk itu nggak mungkin cukup. Lalu ini kita kasih bawang putih bubuk, bumbu andalan kesukaan mama. Cep 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 cep. Kayak gini. Kita masas. Sekarang mari kita tutup. Ini nutupnya kayak ngejahit baju gitu loh, gengs. Nggak mau tembus. Uy, ayo masuk. Wah. So, ini masukin lagi ke dalam. Gitu. Terus ini kita stop. Dan ini kita copot. Yes. Lalu ini kakinya kita ikat ya. Kayak gini. Jadi dia cakep gitu loh, gengs. Ini kita ikat. So. Ya. Tuh, oke. Dan ini orange sama apanya yang sisa nih ya. Ada orange dan lemon, kita biarkan di sini. Lalu ini kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius sampai dia matang dengan sempurna. Jadi kira-kira 4 jam ya ini ya, 4 jam lebih, 4 jam setengah lah kayak gitu. Karena beratnya 4,7 kilo. Wow. Kayak gini aja, super simpel. Dan sekarang untuk bikin pumpkin pie, ini si labu kita belah dulu terlebih dahulu ya. Kita belah 2. Oh my god, gengs, ini finally kebuka juga. Tuh, ini kita korek dulu bijinya. Mari kita keluarkan biji labunya. Ini labu. Ini labunya sama apa nih? Wah, ini. Kok ini bukan? Udah kasih duluin. Oh, bukan sih. Lah, dia ngambil coklat. No coklat ya? Enggak. No. Speta, nanti coklat ya. Ke dapur lagi ngambil. Aduh, sampai salah buang aku. Nanti makan coklatnya nanti. Sekarang nggak makan coklat. Oke. Tuh. Jadi ini kita panggang dengan kita balik posisinya ya. Jadi ini kita balik, tuk. Kayak gini. Yumi-chan. Iya. Nggak boleh. Mama bilang nanti makan coklatnya. Ini kita keluarkan biji labunya. Ini BTW enak loh kalau dikeringin. Si biji labu ini. Jadikan kuaci ya. Karena dia besar-besar nih. Sip.
Apalah. Semoga enak ya, aku belum pernah bikin pumpkin pie BDW. Dan ini kita balik juga. Cuk. Tuh, dan labu juga siap kita panggang untuk bikin pumpkin pie. Kenapa sih Koki cilik? Ngambek nggak diajakin masak? Kamu tadi diajakin nggak mau, nggak mood. Dan ini kondisi di dalam oven, kalian lihat ovennya pas-pasan banget loh. Untung aja muat. Wah, itu kalian lihat ini labu di atas. Itu hampir kena besi panggangannya gitu. Dan ini aku tutup dengan baking paper ya gengs, biar dia nggak cepat gosong luarnya. Kayak gini. Jadi aku kalau bisa mengurangi penggunaan aluminium foil karena itu tidak bagus, itu tidak sehat. Makanya aku tutup dengan baking paper. Ini bisa kalian coba juga di rumah ya. Jadi percuma mau masak sehat tanpa minyak kayak pakai apa air fryer gitu. Terus banyak yang ngelapis dengan aluminium foil. Padahal itu tuh aduh racun banget, toksik buat tubuh. Karena kan memang pakai air fryer tuh nggak total free minyak 100%. Jadi dikasih minyak sedikit aja gitu loh. Memang penggunaan minyaknya sangat minim. Cuma ya percuma kalau juga pakai aluminium foil karena itu toksik buat badan kita, asal kalian tahu tuh nggak sehat. Jadi lebih baik sebenarnya langsung nge-deep fried aja ketimbang kalian masak pakai aluminium foil kayak gitu. Itu nggak bagus. Karena mertuaku juga seperti itu dan aku bilang sama Inang mah percuma loh mau hidup sehat, cara masak sehat, mengurangi penggunaan minyak goreng gitu kan. Tapi cara masaknya juga kayak gitu, menggunakan something yang toksik untuk badan kita yang nggak sehat kayak gitu loh. Dia juga nggak kepikiran, aku bilang ya percuma kamu hidup sehat tapi itu bikin bikin kentang goreng, ayam goreng apa di air fryer itu semua dilapisin dengan aluminium foil. Terus dibilangnya daripada aku setiap habis masak harus ngorek-ngorek apa segala macam. Ya mikir praktis tapi nggak sehat ya sama aja. Ya nggak sih? Dan niatan mau hidup sehat tapi kayak gitu ya salah juga gitu loh. Susah sih aku mau ngejelasinnya. Jadi ya buat kalian yang menggunakan air fryer, aku nggak pakai air fryer. Tapi memang mengkonsumsi minyak kalau bisa dikurangi gitu loh. Jadi jarang goreng-gorengan gitu kalau pas pengen aja. Terus kadang juga aku ayam itu nggak aku goreng, melainkan aku panggang di oven. Dan ya nggak pakai aluminium foil kayak gitu. Nah jadi ini sekedar informasi aja yang mau aku share ke kalian semua kayak gitu. Jadi kalau memang pakai air fryer boleh, jangan dilapisin dengan aluminium foil, tapi coba kalian pakai baking paper deh. Kayak gitu. Seenggaknya kan baking paper pun paper itu dari bahan alami gitu loh ya. Ketimbang aluminium foil. Kayak gitu. Karena mertuaku pun juga sama. Pakai aluminium foil apa-apa bentar-bentar pakai aluminium foil. Aduh aku tuh yang bilang, wah itu nggak bagus beneran. Ya udah ini aku mau beresin bekas si labu. Dan ya santai deh karena semua udah masuk oven. A few moments later. Dan ini labunya udah kelar mama panggang sampai dia bener-bener lembek gini ya. Terus ini kita ambil coba. Bisa nggak sih ini dibalik? Wow, nih dia matang banget. Wah, sepertinya ini labu dari kebun kita ini kayaknya manis deh. Aku mau cicip Kita cicip ya gengs yang ini. Dia karamel banget gitu. Oh my god, ini enak. Pamit. OMG, ini enak banget. Wow. Aku ambil garpu baru, kasih cobain abang ya. Wah, ini dia nih. Sayang, cobain deh. Our pumpkin, enak banget loh. Manis ya. So sweet. Mantap. Enak. So baik. Enak. Apa ada rasa manis karamel good ke? Karamelisir.
Dan ini dia si Brussels sprouts 3 bungkus langsung mama olah ya. Ini cuma mama rebus dengan sedikit garam. Dan setelah cuci bersih nggak lupa itu bawahnya kalian lihat dipotong X kayak gitu, kayak kita kalau belah bakso, biar ada rasa yang meresap sampai ke dalam. Kalau nggak ya rasanya hambar ya. Walaupun di luarnya nanti dibumbuin tetap aja dalamnya kurang enak gitu loh. Jadi kalian bentuk X kayak gitu biar ada garam dan bumbu yang lain masuk ke dalam nanti pas kita olah. Jadi direbus sebentar, dia sampai setengah empuk, terus nanti kita ini oseng-oseng pakai bacon kayak gitu. Simple banget kok bikinnya. Ini mama bakal dibantu kakak Menta untuk bikin pumpkin pie karena dia yang request, dia yang kepo banget. Tuh, jadi ini ada adonan pumpkinnya. Udah aku kasih gula, kasih jahe, dan dikasih apa nama cinnamon, kayu manis bubuk. Jadi dia memang pakai spice gitu ya, pakai bumbu-bumbu. Ini aku tambahin keju segar, fresh cheese. Untuk detail resepnya mama tulis pastinya di description box. Mungkin kalian mau mencoba untuk nge-rebake. Semoga aja rasanya enak ya. Karena ini pertama kalinya aku bikin. Menurut review sih enak. Resep yang aku temuin di Opung Google. Oke, ini kita aduk-aduk rata ya. Kita pakai whisk ya. Aduh, enak ya. Tapi kayaknya ini karena dia pakai fresh cheese, ini rasanya nggak bakal seberapa sweet ya, karena aku nggak suka kalau dia terlalu manis. Kita mix. Soalnya American resep itu suka super manis gitu ya, over manis ya menurut aku. Tuh. Jadi kayak gini, kalian lihat. Tadi dia dark banget kan, tanpa keju, udah dikasih fresh cheese, dia jadinya lebih creamy gitu ya. Nah, sekarang ini kita roll adonan. Ini adonannya gampang banget bikinnya. Cuma tepung sama butter sama gula, terus sedikit baking powder. Cuma aku nggak ada baking powder, jadi aku pakai baking soda. Tuh, ini mari kita coba. Dia kok kayak agak kering ya. Menurut resep sih memang harus taruh diseratkan di kulkas setengah jaman gitu. Dia ini sticky. Iya. Dia nggak nyatu gitu ya. Gimana ya? Man hat auch so gerollt, aber so richtig clean. Iya, tapi ini nggak bisa. So clean. Ya udah deh, aku langsung di sini aja. Karena resep ini itu ya pakai
brown sugar ya. Jadi brown sugar itu kan memang teksturnya nggak halus, dia kasar. Nah, cuma aku memang penggemar brown sugar, jadinya memang aku pilih resep ini karena itu dan ada fresh cheese-nya. Jadi aku pikir ini pasti hasilnya enak banget, nggak akan manis gitu, nggak over manisnya. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah. Ini dipanggangnya strawberry pie. Ini dipanggangnya juga lumayan lama loh. Asal kalian tahu 1 jam. Avocado wäre interessant. Avocado pie. Sekarang mari kita tuang. Dah, minta halten, pegang. Aku tadi melihat-lihat sepertinya muat, ini sepertinya enggak, apa gimana? Wow. Semoga enak ya. Hoffentlich schmeckt gut. Yang udah kotor. Enak. Wow. Jadi sebenarnya di resepnya itu pakai kayu manis bubuk, pakai jahe bubuk, pakai cengkeh bubuk. Tapi aku cuma punya kayu manis bubuk, jahe bubuk nggak punya, cengkeh bubuk nggak punya. Itu aku skip. Nah, tapi kan waktu itu aku ada beli banyak jahe segar. Nah, jahenya aku parut. Jadi fresh ginger aku parut gitu. Rasanya enak beneran ya. Wow. Jadi fresh cheese-nya ini bikin rasanya itu wow, menarik sekali. Nah, kamu boleh jilat yang ini. Mari kita panggang. Minta kamu ya. Yay.